Selamat pagi, Pak Basrul. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Bapak jauh-jauh dari Surabaya mengunjungi kami untuk diwawancara untuk tentang Bank Jatim. Terima kasih sekali. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Untuk mengawali diskusi kita ingin tahu sebetulnya Bank BPD ini bedanya dengan bank-bank yang lain apa? Kecuali tentu dari sisi fundingnya yang jauh lebih murah, proyek tertentu dari BPD-nya, dari pemerintah daerahnya yang relatifly udah captive lah. Kira-kira keunikan apa yang membuat Bank BPD lain dengan bank-bank umum yang lain? Baik, Pak Teguh, secara nature of business sesungguhnya BPD itu sama dengan bank lain sebagai bank umum ya, memiliki tugas fungsi sebagai intermediary keuangan di sisi kelebihan dana, kemudian juga untuk penempatan lendingnya. Namun memang ada perbedaannya karena memang BPD ini lahir besar di daerah, dimiliki oleh daerah sehingga menjadi salah satu bank yang sifatnya regional daerah. Dan tujuan BPD memang salah satunya adalah untuk mendorong perekonomian daerah. Nah, ini perbedaannya. Nah, di saat yang sama sehingga pemegang saham kami memiliki penguasaan ya, policy di daerah itu. Dan BPD tentu memiliki kelebihan di sini. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan kepala daerah, pemerintah daerah yang sekaligus sebagai shareholder, tapi juga shareholder. Makanya BPD dipercaya oleh daerah sebagai pemegang kas daerah. Nah, privilege inilah yang juga merupakan perbedaan dibandingkan dengan bank umum lainnya. Dan privilege ini tentu memberikan sebuah peluang, tapi juga tantangan yang tersendiri juga. Kira-kira tantangannya apa, Pak? Tentu sebagai bank umum yang dihadapi juga player-players bank-bank umum yang mungkin katakanlah bunganya lebih kompetitif, lendingnya lebih murah atau bagaimana, Pak? Ya, pada intinya BPD khususnya Bank Jatim harus mampu mengoptimalkan ya potensi daerah yang ada dalam bentuk bisnis ya. Nah, dalam hal ini memang tantangannya adalah BPD tidak hanya berhadapan dengan sesama BPD ataupun BPR, tapi juga bank-bank besar yang mengambil market di daerah. Makanya kami harus melakukan sebuah penguatan captive market kami tadi itu. Ekosistem pemerintah daerah harus kami jaga dan kami memandang mereka sebagai prime customer kami. Tapi di saat yang sama bahwa kami juga tidak boleh menutup mata. Ada potensi bisnis di luar itu, di luar captive market kami, yaitu di sektor produktifnya. Nah, ada 9 juta UMKM di Jawa Timur, ini potensi yang besar. Dari total portofolio, memang dari sisi funding, Pak Teguh, dana-dana pemerintah itu sekitar 30%, selebihnya sudah dana masyarakat. Demikian juga terkait dengan kredit ya. Jadi dari 63 triliun itu sekitar 50% itu memang dari captive market, dari pemerintah daerah berbasis payroll para ASN ini. Tapi kami juga harus bisa menangkap potensi yang di luar itu, khususnya di sektor produktif. Iya. Kalau di market Jawa Timur sendiri, Pak, 30% tadi fundingnya, kira-kira mungkin secara overall berapa persen dan kira-kira akan ditargetkan berapa, Pak? Untuk 2025 ini. 2025. Outlook-nya Okay. Dari para penabung ini. Kalau kita melihat Mas Reza, Pak Rudi, bahwa dalam beberapa tahun ini, dan ini relatif hampir sama ya dengan industri perbankan, bahwa pertumbuhan kredit itu lajunya lebih tinggi daripada pertumbuhan funding. Ya. Dan alhamdulillah ini juga mendorong fungsi intermediari kami menjadi lebih baik. LDR kami sudah mencapai sekitar 80% dari sebelumnya sekitar 50% dalam 5 tahun terakhir. Jadi dengan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan di sisi kredit ini,
maka dalam jangka panjang aspek funding ini menjadi sangat penting bagi industri perbankan, termasuk Bank Jatim. Makanya di tahun 2025 ini kami memiliki strategi untuk pengumpulan funding ini kepada struktur funding yang lebih efisien dengan kasa yang lebih baik. Walaupun kasa kami saat ini sudah 60% ya, tapi untuk ke depan ini harus lebih efisien, harus bisa benar-benar menjadi pendorong untuk kita bisa memperoleh tingkat profitabilitas yang lebih baik dengan efisiensi dari struktur funding ini. Ya. Itu berarti memang tidak ada keterbatasan khusus ya sebagai status BPD dalam hal funding maupun lending kalau dari penjelasan Bapak ya. Kalau dari sisi funding sendiri, kira-kira kalau kita lihat kalau dari pemerintah pusat maupun daerah kan ya bunganya paling dari bunga giro lah semacam itu ditaruh di bank kemudian keluar lagi dalam bentuk itu. Nah kalau melawan yang lain tentunya sebetulnya BPD mempunyai strong base yang lumayan lah, di mana punya uang yang rendah bunga dibanding yang lain. Nah, kekuatan ini kira-kira dimanfaatkannya secara praktek untuk bagaimana, Pak? Iya, memang itu kekuatan kami. Kami memiliki funding dari pemerintah daerah dari sebesar lebih kurang 30% dari total portfolio funding. Ini yang harus kami jaga, Pak. Kami jaga agar lebih banyak digiro daripada deposito. Walaupun sesungguhnya dari sisi rate itu memang sudah mendekati pasar ya, mendekati pasar. Sehingga kami sekarang itu mengoptimalkan untuk pengelolaan treasury yang lebih efisien, yang lebih memberikan return yang lebih baik. Apalagi nanti kami ini menjadi anchor dari KUB terhadap 5 BPD. Sehingga faktor funding ini menjadi krusial bagi kami di tahun ini dan ke depannya untuk membangun struktur funding yang lebih efisien. Milik pemerintah tetap kami kelola dengan baik karena memang kami memperoleh amanah sebagai pengelola kas daerah. Tapi saat yang sama dana-dana masyarakat harus bisa kami optimalkan untuk memberikan return yang lebih baik yang pada akhirnya nanti memberikan kontribusi kepada keuntungan Bank Jatim, saat yang sama akan berkontribusi kepada peningkatan PAD pemerintah provinsi maupun kota kabupaten di Jawa Timur. Dari sisi efisiensi yang tadi disebutkan, apakah itu berarti kalau kita lihat dalam struktur suku bunga itu kan ada inflasi, ada fixed cost. Artinya Bapak akan lebih mengefisienkan operasionalnya dalam rangka mendukung yang tadi dibilang efisiensi tadi. Itu memang salah satu. Pada tahun lalu kami sudah tumbuh bisnis cukup eksponensial di sisi kredit, termasuk di sisi funding. Nah, kali ini kami tetap tumbuh growth pada level yang masih cukup moderat, tetapi kami ikuti, kami barengi dengan peningkatan kualitas. Baik kualitas di sisi fundingnya maupun di sisi kreditnya. Sehingga kalau dua-duanya ini jalan, bisnisnya jalan, kemudian quality juga berjalan dengan baik, efisiensi berjalan dengan baik, maka itu secara akumulasi bisa meningkatkan revenue dan juga profitabilitas. Tahun ini loan to deposit ratio sekitar mungkin 71% ya Pak ya. Artinya masih banyak ruang buat BPD Jatim untuk ekspansi kreditnya. Meskipun pertumbuhannya juga udah luar biasa. Betul, jadi gini Pak. Kami sudah cukup tumbuh dengan baik LDR kami. Tapi kan kami tidak berhenti sampai di situ. Bahwa Bank Jatim memiliki visi menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Kami memiliki core plan. Nah, di dalam menuju visi kami itu, tentu kami tidak sekedar hanya tumbuh secara organik, tapi juga harus anorganik. Di era bisnis sekarang, kalau bisnis kita tumbuh secara linear, itu bisa kalah dengan yang lain. Harus ada sesuatu yang bisa tumbuh secara eksponensial. Makanya dari sisi bisnis, skala usaha, kami melakukan aksi korporasi berupa KUB. Itu bagian dari peningkatan skala usaha. Nah, ketika kami memiliki LDR yang sudah mendekati 70-80% ini, maka kami juga harus kuatkan fundingnya.
Sehingga kami memulai membangun funding yang berkualitas, yang stabil. Pak Teguh kan mendengar dalam beberapa periode terakhir ini betapa biaya dana cukup tinggi. Itu menekan industri perbankan pada umumnya. Dan ini perlu ada alternatif solusi-solusi. Makanya dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah kami juga akan melakukan aksi korporasi yang terkait bagaimana kami membangun struktur funding yang lebih stabil dan sifatnya jangka panjang. Ya, stabilitas itu ada semacam sebagai ditindaklanjuti sebagai aksi korporasi ya Pak. Bisa lebih detail nggak kira-kira aksi korporasinya akan seperti apa? Ini sudah kami secara internal kami sudah bahas ini. Kemudian tinggal nanti kami masukkan dalam RBB. Insya Allah kami dalam waktu ini ya tahun ini akan menerbitkan obligasi. Ini dalam rangka untuk membuat struktur funding yang lebih stabil. Tapi hal ini tentu kami juga harus lihat marketnya seperti apa, timingnya seperti apa, sehingga nanti itu benar-benar bisa memberikan sebuah hasil yang optimal di dalam membangun fundamental funding yang lebih bagus. Aksi korporasi yang KUB itu sebenarnya kalau dari Bank Jatim sendiri master plan-nya itu seperti apa sih dan targetingnya itu apa gitu? Ini Mas Reza. KUB itu memang awal mula kan dari regulator kita OJK itu memiliki roadmap BPD. Bagaimana untuk industri perbankan khususnya BPD itu memiliki struktur yang lebih kuat, ketahanan yang lebih kuat, dan daya saing yang lebih bagus. Apalagi di era suku bunga acuan tinggi ya. Itu era suku bunga tinggi masing-masing BPD ini. Nah, muncullah KUB itu. Dengan KUB ini maka akan merubah perspektif BPD selama ini. Selama ini kita memandang BPD itu sifatnya skup regional lokal saja. Dengan berjalannya dinamika bisnis, tumbuhnya sistem teknologi informasi, dan perubahan perilaku masyarakat dalam berbisnis, maka tidak ada lagi batasan border ini, sudah cross border. Dan BPD Bank Jatim harus bisa antisipatif untuk menangkap atau merespon perubahan itu. Disitulah Bank Jatim hadir dengan ikut aksi korporasi berupa KUB. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik secara resmi. Kami sudah ber-KUB pada akhir tahun lalu dengan Bank NTB Syariah dan sudah disetujui oleh OJK. Dan sekarang sedang berlangsung 4 BPD lagi, yaitu Bank Lampung, Bank Banten, Bank NTT, dan Bank Sultra. Ini on progress. Core-nya Bank Jatim sih. Core-nya Bank Jatim, ya. Karena dengan KUB ini tentu kita memiliki tujuan, Mas. Tujuan KUB ini kan sebetulnya bagi mitra kita maupun kami sendiri itu harusnya memberikan sebuah efisiensi, memberikan nilai tambah dalam bisnis, ya kan? Dan juga ini bisa memberikan sinergitas di antara mitra ini. Kan era sekarang tentu kita tidak bisa kita berjalan sendiri. Kolaborasi harus kolaborasi, sinergi dengan berbagai ini. Tadi dibilang bahwa KUB intinya selain untuk memperkuat modal juga jaringan. Nah, kira-kira untuk 2024 ini sudah ada gambaran nggak Pak? Kira-kira laba dari 2004 yang lalu ya. Kira-kira sudah ada gambaran nggak labanya bersihnya kira-kira akan tercapai berapa atau tumbuh berapa dibanding itu? Secara detail ini masih diaudit oleh akuntan publik ya untuk akhir tahun. Tapi dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 alhamdulillah bisnis kami tumbuh, kredit itu tumbuh sekitar 20% sekian. Kredit di atas rata-rata industri. Dan itu menyumbang pendapatan bunga yang cukup tinggi. NI kami cukup tinggi. Namun kita juga menyadari bahwa sepanjang tahun kemarin itu kan tekanan ekonomi kan luar biasa yang daya beli, meningkatnya biaya dana, peningkatan kualitas kredit yang harus kita antisipasi, sehingga itu juga berdampak kepada aspek-aspek rasio keuangan yang lain. Tapi memang pada dasarnya kita berusaha untuk paling tidak itu bisa tetap resilience terhadap perubahan-perubahan ini. Alhamdulillah dari pengalaman yang lalu Bank Jatim terutama melalui berbagai tekanan mulai COVID, era konflik geopolitik yang sampai sekarang masih
berlangsung, kita masih bisa tetap tumbuh dengan baik. Iya. Sebagai bank yang tadi dibilang bahwa untuk membangun ekonomi daerah tentu juga memberikan lending kepada UKM-UKM, Pak. Ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu di BRI yang katakanlah kemarin ada perintah dari Presiden untuk write off sekitar 71 triliunnya. Kalau di Bank Jatim kira-kira keadaannya bagaimana? Karena toh keadaannya yang sama, ada COVID di Jatim juga, ada ekonomi yang lesu sehingga UKM kesulitan. Kira-kira di Bank Jatim ini terkait performa 2024 bagaimana? Ya. Kredit kami itu overall khusus untuk mikro retail itu sekitar lebih kurang 20 triliun ya pada akhir tahun yang lalu, lebih kurang. Dan tentu saja kualitas kredit tetap harus kita kendalikan. Dan alhamdulillah untuk NPL ini masih dalam level yang masih dapat kita terima. Tetapi memang write off itu write off itu memang bagian teknis dari pengelolaan kredit portofolio kredit ini. Dan berapa yang kita write off itu tentu harus melihat kekuatan kami juga. Ya, jadi ketika ini sudah melalui kolek NPL menjadi 5, ketika itu kita harus cadangkan untuk write off-nya kita write off-kan. Kebetulan kalau pemerintah di sini memang ada regulasi khusus untuk write off kredit-kredit program-program yang menyangkut program pemerintah. Nah, sementara di kami yang menyangkut program-program pemerintah relatif semua sudah relatif executing ya, artinya menggunakan dana kami, sehingga dalam kebijakan write off-nya kita memperhatikan juga rasio-rasio yang lain. Oke. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan 2024 tumbuhnya akan lebih atau lebih dibanding 2023 ya Pak? Lebih sedikit lah. Lebih sedikit. Iya. Oke. Kalau tadi kan kita ngobrol soal UMKM tuh Pak, itu seberapa persen sih proporsional sektor UMKM itu untuk portofolio BJTM sendiri? Nah, tadi kan kami sampaikan bahwa portofolio kredit untuk mikro retail kami itu dari total portofolio kredit 63 triliun, itu 20 triliun itu mikro retail UMKM. Sehingga lebih kurang sekitar 30% ya Mas, 30%. Tapi ini sudah tumbuh dengan baik Mas Reza, tumbuh dengan baik. Karena masih didominasi oleh kredit konsumtif consumer. Ada sekitar 30 triliun sekian ya. Tapi itu memang captive market kami ya. Sehingga kami memiliki suatu strategi captive market kami harus tetap kami tumbuhkan. Karena masih ada potensi dari total ASN yang kami miliki itu portofolio kredit untuk pegawai itu baru sekitar 60%. Masih ada ruang untuk tumbuh ya. Tapi saat yang sama kami juga menangkap potensi bisnis sektor produktifnya melalui skim mikro retail ini. Alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini year on year pertumbuhan skim ini mikro retail tumbuh dengan eksponensial. Ya karena memang sudah kami siapkan sebelumnya. Jadi pada 2 tahun yang lalu Mas Reza, begitu kami memiliki strategi perlunya diversifikasi, bahwa BPD ini tidak boleh hanya bertumpu kepada captive marketnya yang konsumtif, dia harus menangkap potensi sektor realnya, maka kami melakukan transformasi saat itu. Salah satu transformasi adalah membentuk lini-lini bisnis secara segmented. Dan alhamdulillah ini berhasil dengan baik. Iya. Menarik juga itu. Untuk 2024 ini Bapak kan sudah masuk ke digitalisasi ya, punya G-Connect. Ya. Kalau nggak salah tahun 2003 itu jumlah penggunanya hampir 600-an ribu, dana yang menggunakan sekitar 40 triliun. Di 2024 kira-kira bagaimana? Apakah juga ada penambahan fitur atau apa yang untuk menangkap market yang lebih mudah itu? Iya. Terkait IT ini Pak Teguh, kami memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana Bank Jatim berkontribusi di dalam peningkatan bisnis proses atau bisnis model berbasis digital kepada pemerintah daerah atau ASN. Pilar kedua, kami membangun bisnis model, bisnis proses berbasis IT untuk UMKM. Dan ketiga, pada masyarakat pada umumnya. Nah,
Mengapa ini kami lakukan? Bisnis perbankan sekarang adalah bisnis IT. Itu yang mendorong cepat bisnis itu. Iya, saat COVID kemarin itu bisnis berbasis digital kami naik cukup tinggi. Dan ini kami lanjutkan di era sekarang ini. Ketika kami memasukkan kontribusi digitalisasi kepada pemerintah daerah, maka itu akan mendrive yang lain, Pak. Lebih cepat. Begitu juga UMKM. Sekarang kami punya Jatim Kilat. Para nasabah UMKM itu kalau ingin aplikasi kreditnya cukup menggunakan aplikasi itu. Mudah, cepat. Begitu juga untuk sistem pembayaran yang kita punya J-Connect. Pembayaran untuk listrik, air, telepon, pulsa, semua bisa menggunakan J-Connect kami. Super apps itu ya. Iya, bentuknya. dan ini terus akan kami kembangkan. Cuma gini, yang saya masih bertanya-tanya itu tadi kan kalau data November itu pengguna J-Connect itu sampai 800 ribuan tuh. Ya. Kalau saya riset tadi sebentar itu memang lebih tinggi dari beberapa BPD lainnya ya, Ya. yang sekitaran masih pengguna itu 200. Tapi tadi juga terkait soal captive market. Nah ini kan apakah ada kecenderungan J-Connect ini besar ketika BPD Jatim ini karena jumlah ASN-nya tentu besar kan. Nah tapi apakah ini juga bisa menggambarkan kondisi semisal J-Connect ini bisa menembus selain ASN, misalkan Gen Z. Nah ini kan penting juga nih Pak untuk pertumbuhan nasabah terus itu regenerasi. Ya. Nah itu apakah sudah ada misalkan J-Connect ini apa inovasinya? Terus untuk menyasar Gen Z, terutama mahasiswa, terus itu pengusaha-pengusaha muda gitu yang sekarang lebih melek dengan bank digital ya kan, vintage. Nah itu gimana respon dari Bank Jatim soal itu Pak? Bank Jatim harus mengarah ke sana, harus ya kan? Ya tentu. Karena kita juga ingin membangun sebuah persepsi bahwa walaupun pemerintah daerah, ASN itu persepsinya kan seperti itu kan BPD itu. Tapi kita tidak boleh berada di comfort zone itu. Nah itu harus ke sektor yang lain. Dan itu kami bangun ke sana tidak hanya di bisnisnya, tapi juga di produk e-bankingnya, mobile bankingnya, J-Connect. Sehingga J-Connect kami kalau kita telaah itu sudah merata Mas Reza. Oh ya. Usernya tidak hanya bertumpu pada ASN, gitu. termasuk Gen Z dan sebagainya. Karena itu memang memiliki dari fitur, 800 ribu ini. Memiliki fitur yang cukup lengkap ya. Artinya karena memang perbankan sekarang tidak ada lagi di kantor-kantor, tidak ada lagi di banking hall di teller, sudah ada di gadget semua. Nah di situ kami tingkatkan untuk tahun ini ke depan untuk capex-nya, terkait IT. Kalau kita ingin tumbuh, paling enggak memang harus modalnya harus kuat, orangnya juga harus dikuatin, human capital, termasuk performance harus tingkatkan. Tata kelolanya juga. Tata kelola. Sehingga di sini di dalam mengembangkan fitur-fitur IT ini kami juga kuatkan di dalam security-nya. Itu penting itu Bang. Beberapa yang lalu kami itu melakukan perubahan nomenklatur bahwa peningkatan bisnis menjadi semakin kuat, saat yang sama penguatan security, kami mengundang beberapa pro hire untuk memperkuat ini, ya kan. Saat yang sama juga pengembangan fitur-fiturnya. Kami memang di zaman sekarang memang perbankan juga harus melakukan branding yang cukup kuat. Perlindungan data dan itu terkait trust juga kan Pak ya. Itu penting sekali itu. Oke. Saya nggak tahu istilahnya Pak, untuk ini kredit mikro atau kredit individual. Ada digital bank yang cerita bahwa sangat sulit masuk ke mikro dan maupun individual sekarang karena sudah over finance Pak, di mana satu orang itu bisa memiliki pinjol 10 bank, 10 bank digital maksudnya. Nah artinya sebetulnya market relatively udah jenuh karena adanya pinjol ini. Nah kira-kira menghadapi pinjol-pinjol ini bagaimana Pak? Karena memang yang tadi dibilang sudah over finance, satu orang punya 10 pinjaman. Yang artinya kemungkinan macetnya itu mungkin sudah di atas 50%. Nah itu gimana Pak dengan situasi seperti ini? Niche-nya mungkin apa karakter unik yang ditawarkan Bank Jatim gitu untuk kelemahan di industri kita, keuangan kita ini adalah belum balance-nya antara inklusi dan literasi. Jadi kecenderungan inklusi melaju lebih tinggi dibandingkan literasinya ini. Nah, di sini memang
tugas kami sebagai salah satu pelaku sektor keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia, regulator OJK, pemerintah daerah, harus terus-menerus melakukan sebuah sosialisasi tentang literasi keuangan ini. Kejadian-kejadian seperti itu memang karena lemahnya literasi ini. Ketika literasi sama inklusi pada level yang sudah mendekati seimbang, insya Allah risiko-risiko kelemahan-kelemahan seperti tadi itu bisa tereliminir ya. Dan saat yang sama memang mau tidak mau untuk menghindari itu harus ada penguatan di dalam sistem teknologinya, informasi teknologinya. Karena sekarang itu seperti pinjol cukup dengan gadget aja, baik ini sudah langsung foto cair gitu. Ini yang perlu penguatan. Bagaimanapun seperti kami di Bank Jatim, kecuali saat COVID yang lalu ya, itu situasi memang cukup tertentu lah ya. Force major, ya, force major tertentu. Tapi kalau sekarang kan sudah normal kembali. Jadi penguatan, kontrol, pengendalian ini tetap menjadi penting ya. Apalagi untuk sektor mikro itu sederhana saja sebetulnya. Tepat orang, tepat jumlah, dan tepat guna peruntukannya. Itu Bank Jatim ada program khusus nggak untuk kolaborasi misalkan dengan universitas, komunitas muda atau startup gitu untuk literasi keuangan digital segala macam itu? Ya, untuk menggrab pemuda-pemuda juga. Ini kami kerjasama dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki program untuk peningkatan bisnis dari kaum milenial ini. Ya, jadi mulai peningkatan job fair-nya, kemudian dia punya program startup-nya apa. Di situ kami support bukan dalam bentuk pembiayaan ya, tapi kami dukung dalam bentuk sponsor-sponsor agar mereka membantu mereka untuk mengembangkan programnya. Dan ini memang kalau kita membangun mikro, kita juga harus membangun embrionya dulu. Ekosistemnya dan embrionya dulu. Kalau kita ngelola existing ini tapi kita nggak menggunakan embrionya, ini tidak akan berkesinambungan. Hanya akan putus gitu. Jadi harus memiliki sebuah program melihat seluruhnya dari sebuah ekosistem utuh. Itu menarik Pak, menarik. Sebagai ini Pak, sebagai bankir yang berpengalaman di Bank BUMN atau BRI dalam hal ini 32 tahun. Kira-kira ada shifting apa ketika menangani BPD yang milik pemerintah juga, cuman tentu ada yang perbedaan. Kira-kira pengalaman apa dan sentuhan apa yang Bapak lakukan di Bank Jatim yang agak berbeda dengan Bank Jatim? Tantangan terbesar yang pernah dihadapi juga apa itu Pak? Yang pertama adalah culture ya. Ini berbeda sekali. BPD itu unik ya. Karena pertama kepemilikan saham yang begitu banyak, ya, unik sekali. Terus kepentingan yang begitu banyak, ya. Sehingga memang strategi di dalam saya sebagai CEO waktu itu adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan, membalance terhadap variabel-variabel yang memiliki pengaruh ini ya, supaya bisnis perbankan tetap tumbuh dengan baik. Karena perbankan itu kan lembaga trust yang harus kita jaga dengan baik. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang kedua yang kita lakukan adalah karena ini milik pemerintah daerah dan kami diamanai sebagai pemegang kas daerah, maka kami memperlakukan pemerintah daerah ini berikut ASN perangkat-perangkatnya sebagai prime customer kami. Itu yang harus kami lakukan karena memang secara portofolio memang ada ya. Dan yang ketiga yang kami lakukan sentuhan di BPD adalah perlu transformasi. Dan itu sudah kami lakukan 2 tahun yang lalu. Transformasi yang kami lakukan menyeluruh. Mulai dari struktur organisasinya. Struktur organisasi harus kita sesuaikan dengan dinamika bisnis yang ada. Seperti apa perubahan, ke arah mana perubahan itu. Sehingga strukturnya harus disesuaikan untuk itu. Yang kedua kami juga melakukan transformasi di bidang human capital. Human capital tidak hanya masalah kuantitas, tapi juga kualitasnya juga. Iya benar. Bagaimana peningkatan kompetensinya ini harus kita perhatikan. Kemudian transformasi yang ketiga kami lakukan adalah rule making rule, policy. Betapa banyak policy yang sudah tidak inline dengan bahkan tumpang tindih ya. Ini harus mulai dibenahi sebelum kita melangkah eksponensial ke depan. Yang keempat teknologi. Itu sudah kami lakukan dengan mobile banking, G-Connect dan lain sebagainya. Dan yang terakhir aksi korporasi. Karena
tidak hanya linear, harus juga tumbuh eksponensial melalui aksi korporasi. Aksi korporasi ini kami momentumnya pas ketika regulator OJK melaunch tentang BPD Roadmap KUB. Alhamdulillah kami menjadi BPD yang terbesar sekarang ini dalam KUB ini. Kami menggandeng 5 BPD untuk menjadi KUB grup Bank Jatim ini. Memasuki tahun 2025 ini Pak, banyak analis memperkirakan situasi masih makin tidak menentu. Ada Indonesia masuk BRICS yang kemungkinan akan mempengaruhi market Amerika terhadap produk-produk eksportir dari Jawa Timur. Ada Trump yang memulai perang tarif yang memang sementara masih diulur sebulan lagi. Tapi ini tentu akan mengakibatkan tekanan mungkin terhadap rupiah kita yang banyak analis memperkirakan bisa mencapai 16.500, kemudian inflasi juga akan naik. Nah, menghadapi ini kira-kira target Bank Jatim tahun 2025 pertumbuhannya akan seberapa besar dibanding 2024? Baik Pak Teguh, memang geopolitik belum selesai, sekarang Trump terpilih. Trump tentu memiliki kebijakan yang cukup mengagetkan bagi dunia bisnis ya, global pada umumnya. Entah tarif dan lain sebagainya. Saat yang sama pemerintah kita juga bergabung dengan BRICS. Tentu pemerintah memiliki tujuan bahwa BRICS ini kan salah satu organisasi keuangan untuk meningkatkan daya saing negara berkembang ya. Bisa ikut berkiprah di dunia global. Nah, seperti apa Bank Jatim? Nah, seperti kita lihat bahwa portofolio kami itu memang lebih didominasi oleh domestik ya. Sehingga relatively tentu ada dampak ya, tetapi saya perkirakan tidaklah signifikan karena memang portofolio kami lebih kepada UMKM dan berbasis payroll ASN. Iya, jadi relatively masih tetap bisa tumbuh dengan baik. Eksesnya kecil ya? Iya kecil. Tinggal paling kami bagaimana yang nasabah kami yang orientasinya ekspor impor ini yang harus kami jaga dengan baik. Paling di situ. Oke, jadi kira-kira pertumbuhannya akan lebih tinggi atau pertumbuhan kredit akan tetap kami dorong, tapi mungkin tidak setinggi tahun lalu. Ya, tapi saat yang sama dana pihak ketiga kami tumbuhkan lebih baik, sehingga nanti ini menopang struktur funding yang lebih baik dengan kualitas kredit yang lebih baik. Artinya secara loan to deposit ratio itu akan relatifly nggak bergerak banyak ya Pak? Masih sekitar 80. Masih 80. Iya. Itu pun dirasa memang cukup favorable lah buat Bank Jatim mengingat struktur pendanaan yang memang berbeda dengan yang lain. Gitu. November kemarin dana pihak ketiga itu udah sampai 87,96 triliun ya. Nah itu berarti itu akan lebih di atas lagi nanti di tahun ini. Apa optimismenya? Ya, jadi gini. Dalam 4 tahun terakhir itu memang aset kami sudah di level di atas 100 triliun ya. Memang di tengah situasi yang suku bunga tinggi, itu memang kami saat itu tidak menaikkan begitu tinggi untuk funding ini. Tapi kami memperbaiki strukturnya agar lebih efisien. Nah strategi ini akan tetap berlanjut di tahun ini. Ya, supaya nanti ketika kami menaikkan aset itu ditopang oleh funding yang lebih efisien. Kasa yang lebih bagus sehingga tidak terhit ke profitabilitasnya. Di saat yang sama kreditnya juga tumbuh dengan kualitas yang terjaga. Dalam rangka menerbitkan tadi corporate action obligasi ini apakah salah satunya juga karena kalau right issue kan pasti ada potensi pemerintah daerah harus partisipasi sehingga harus injeksi. Kalau bonds itu relatively nggak ada impact terhadap ownership. Nah, kira-kira karena bonds ini kalau nggak salah lebih jangka panjang ya Pak. Sementara bank-bank itu kan lebih banyak operasional atas dana-dana jangka pendek yang depositonya lebih pendek. Betul. Nah, kira-kira apakah Bank Jatim ini akan ada rencana untuk proyek-proyek yang infrastruktur misalnya yang lebih jangka panjang sehingga supaya nggak terjadi semacam mismatch antara pendanaan dan itunya. Betul Pak Teguh. Jadi memang untuk saat ini institusi perbankan pada umumnya termasuk Bank Jatim ya, itu harus menjaga mismatch ini.
kita tidak hanya sekedar mencapai performan untuk jangka pendek ya, tapi juga jangka panjang. Makanya kita melakukan aksi korporasi berupa alternatif investasi untuk pendanaan. Salah satunya adalah obligasi ini. Sifatnya jangka panjang. Tujuan utamanya adalah kami memiliki struktur funding yang lebih stabil. Ini penting sekali untuk resilience. Kita lihat bahwa ada 3 poin penting di dalam roadmap BPD oleh OJK. Yang pertama adalah resilience, yang kedua itu adalah daya saing, yang ketiga adalah kontributif kepada perekonomian daerah. Ini kami pegang benar. Sehingga dengan melihat dari roadmap ini, kami harus memikirkan program-program apa yang bisa memperkuat resilience BPD khususnya Bank Jatim ini. Salah satunya adalah penguatan likuiditas. Funding ini berupa penerbitan obligasi tadi. Tentu saja nanti seperti apa rate-nya, timingnya, prosesnya kita ikuti. Momentumnya kapan kita ikuti. So ini pernah di rating nggak Pak sama lembaga rating? Karena biasanya kalau obligasi kan selalu di rating. Iya. Kira-kira udah pernah rating? Ada. Kita rating AA ya. AA ya. Sehingga ini harus terus kita dorong ke depannya supaya memberikan value pada market yang lebih bagus. Rating ini harus kami jaga untuk bisa semakin naik. Oke, KUB tadi kira-kira akan diperbanyak nggak di tahun 2005 pesertanya sehingga daya ekspansisnya ataupun penghimpunan modalnya lebih tinggi buat Bank Jatim. Ya, kami sudah ukur Pak Teguh. Kami melibatkan juga pihak independen, pihak konsultan, pihak ahli di sini. Seperti apa kekuatan Bank Jatim di dalam menggendong 5 KUB ini. Pada intinya memang cukup layak untuk itu. Dan intinya adalah tentu tidak berhenti sampai di situ. KUB ini kan memang diperuntukkan bagi BPD-BPD yang belum mampu memenuhi penyetoran modal intinya 3 triliun. Sehingga kami masuk. Nah, ketika kami masuk dan disetujui oleh regulator OJK, maka kami tidak berhenti di situ. Kami harus berbenah semuanya. Internal kami maupun mitra KUB kami. Dari sisi bisnis maupun non bisnis. Dari sisi bisnis tentu kami lihat sektor ekonomi apa di unggulan yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki posisi regional yang sangat strategis ya. Selama ini sebagai hub bagi Indonesia Timur untuk ekonomi nasional. Apalagi sekarang ada IKN di Kalimantan. Maka Jawa Timur menjadi gerbang baru dari Nusantara. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian maka potensi ini harus kami bisa optimalkan. Dari mitra KUB kami nanti kami teliti masing-masing itu sektor ekonomi unggulan apa yang ada di sana. Sebagai contoh NTB Syariah. BPD NTB itu pekerja migran Indonesia besar ke arah Malaysia. Berarti kami punya skala priority, kerjasama, sinergitas dengan mereka dalam membangun sistem remittance yang lebih baik. Begitu juga dengan NTT nantinya, Bang Sultra, Lampung, Banten. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dan kami mengembangkan skala itu berdasarkan karakteristik dari masing-masing itu Pak. Ini sebetulnya kan KUB itu ternyata dalam prakteknya real, nggak sekedar accounting ya. Tadi real bahwa Bank Jatim memasukkan modal tercatat sebagai ownership di anggota. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa banyak KUB yang non Jatim misalnya? Kenapa nggak misalnya seluruh Jatim ngompak untuk masuk ke BPD? Atau memang ada pertimbangan khusus? Karena kan kalau misalnya gubernur bilang, wahai para bupati lebih baik kalian gabung sama Bank Jatim. Misalnya ini. Itu gimana pertimbangannya? Kenapa harus keluar? Gitu? Jadi pada saat OJK 12 itu muncul, memang OJK menyerahkan pada rekan-rekan BPD semua, siapa yang bisa menjadi anchor untuk itu. Tentu ada ukurannya. Jadi hubnya ya? Jadi hubnya. Alhamdulillah Bank Jatim memang CAR-nya cukup kuat waktu itu, sekitar hampir 27% CAR. Sekarang dengan bergabung 5 itu kami masih kuat 23%, jauh di atas regulator. Jadi memang saat kita ber-KUB dengan teman-teman BPD itu, kita tentu harus mengukur kekuatan kami juga. Seberapa kami kuat gendong. Alhamdulillah 5 BPD ini menurut kajian kami masih kuat. Itu udah ideal, yang 5 itu udah ideal. Apakah ada BPD lain? Dalam rangka KUB ini kan khusus pada mitra yang
modal intinya masih di Iya. bawah 3T. 3T. Nah, yang sudah 3T itu sudah gabung semua di KUB ini. 5 di kami, ada 3 di BPD, BJB, ada 1 lagi di DKI. Jadi memang itu yang kekurangan modal inti. Ya, ya. Nah, kami tidak menutup untuk kerjasama bisnis dengan BPD lain non KUB. Tetap bagaimanapun kita harus sama-sama bisa tumbuh antar BPD ini karena kekuatan BPD besar Pak Teguh. Kalau seluruh BPD di Indonesia ini 27 BPD bergabung, asetnya itu hampir 1.000 triliun. Luar biasa. Hanya memang ini perlu adanya dijahit ya. Sinkronisasi dan harmonisasi karena kan ini. beda nomor. Sehingga bisa tumbuh sama-sama. Karena gapnya juga masih cukup jauh dari 27 ini. Nah, dengan adanya KUB itu adalah salah satu strategi bagaimana peningkatan skala usaha dengan efisien untuk gapnya semakin kecil. Dan memang ini tidak mudah, tapi bisa. Jadi secara finance ini bisa disebut sebagai mini MA, mini merger and acquisition, Pak. Meskipun mungkin lebih unik karena masing-masing itu ownernya itu bisa beda quote unquote, beda partai, tiap 5 tahun ganti, beda pemikiran, gitu, yang mungkin lebih rumit kadar rumitnya lebih tinggi. Lebih rumit, Pak Teguh, betul. Jadi jangan disamakan KUB ini seperti merger akuisisi pada umumnya, enggak ya, karena pemegang sahamnya banyak dan masing-masing BPD ini memiliki local pride yang harus kita jaga juga. Jadi di dalam KUB ini semangatnya bukan semangat akuisisi. Walaupun ada beberapa kategori di dalam KUB ini, bisa peleburan, integrasi, akuisisi, tapi kita menggunakan pola kolaborasi, sinergi. Jadi kami masuk ketika kami sudah setor modal. Jadi kami setor modal dulu, baru kemudian kami bergabung karena kita sudah punya modal di sana. Jadi bukan akuisisi, semangatnya kolaborasi. Sehingga ini bisa diterima oleh seluruh shareholder dari masing-masing BPD mitra ini. Iya. Jadi sebetulnya kemampuan Bank Jatim untuk itu juga memang ada keterbatasan di sisi modalnya juga, artinya cash yang harus diinjek lah. Tapi kalaupun itu mampu, itu sebagai bagian masa depan, kira-kira akan terus dilakukan, diperbesar melalui itu atau bagaimana, Pak? Pada awal KUB berjalan dulu, kami sudah menyisihkan, Pak Teguh, berapa kira-kira modal yang bisa kita sisihkan untuk KUB. Saat itu kami sudah sisihkan 1 triliun. Ternyata dalam perkembangannya kami cukup paling tidak 500 miliar untuk 5 ini. Sehingga sebetulnya masih cukup kuat. Room to grow masih besar. Masih bisa. Tadi juga di ini NTB Syariah ya, Pak. Terus saya sempat riset juga kemarin itu BJTM sama Askrindo Syariah ya. Oh iya, kerjasama. Nah ini ada perhatian khusus ya dengan untuk syariah, apalagi kan Jatim juga basis NU terbesar ya kan. Untuk kategori perbankan syariah ini dari pandangan Bank Jatim sendiri gimana sih untuk kedepannya? Apakah memang akan serius di situ ya untuk membesarkan itu? Karena pasar-pasarnya juga besar tapi unik, tapi yang main juga sekarang kan udah banyak yang besar-besar juga. Nah itu gimana? Jawa Timur memang memiliki kesamaan dengan NTB ya. Daerah yang cukup religiusnya cukup besar ya. Jawa Timur apalagi pondok pesantren begitu banyak. Awal mula memang sesuai arahan dari pemegang saham kita akan spin off dari UUS ke BUS. Ya. Dalam perkembangannya kemudian turun regulasi dari OJK bahwa ketika UUS berubah menjadi BUS itu bisa ketika aset dari UUS itu sudah 50% dari aset gitu. Sementara UUS kami asetnya baru terakhir ini baru 4 triliun. Jadi tidak bisa. Sehingga tetap UUS. Tapi dari pengalaman yang ada, saya juga pelajari semua UUS dan BUS yang ada di BPD itu, termasuk yang non BPD, untuk membesarkan size bisnisnya syariah itu tidak harus BUS. Iya, artinya ada beberapa case bahwa yang UUS itu ternyata bisnisnya juga bisa lebih unggul daripada BUS kok. Itu hanya bajunya saja. Nah, tinggal bagaimana kita caranya gimana? Iya, cara mendorong bisnis itu. Nah, karena kami punya keyakinan seperti itu, dengan UUS pun kami bisa menjadi lebih besar dan potensi juga besar. Makanya kami ber-KUB dengan BPD NTB Syariah yang sudah menjadi BUS.
Di sana potensi syariahnya besar, di kami juga besar. Jadi solusinya ekspansi ya. Ekspansi modal. Berdua ini. Kami akan kolaborasikan baik policy, kebijakan, produknya, bisnis prosesnya, sehingga bisa meningkatkan market ini. Itu. Menarik. Oke, terima kasih sekali Pak. Saya Sama-sama, kira Pak. waktu kita udah Wah, 40 sayang menit. banget. Terima kasih. Luar biasa 40 menit yang tidak terasa nih. Dengan Pak Busrul bertanya kita soal Sebenarnya masih banyak Ini. pertanyaan yang mau ditanya ini. Iya, Terima kasih sekali Pak. sama-sama Pak Tutu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa, kini kerjasama IDN Financial bersama Suara. Nantikan wawancara kami dengan para CEO lain di program ini. Terima kasih.